What's the best thing about God? He doesn't exist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas sesuatu yang bisa dibilang astagfirullahaladzim, ini tuh kalau kata salah satu orang dajjal ebal banget ya. Astagfirullah, gimana enggak nih ada seorang wanita yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Dan dia juga mengaku sebagai nabi perempuan pertama katanya. Ini orang udah sakit atau gila, gua nggak ngerti lagi sih ya. Tapi sebelum kita mulai, pastikan dulu kalian untuk subscribe YouTube channel ini supaya kita semakin semangat lagi kontennya. Nah, jangan lupa juga ya, tonton sampai habis video ini supaya kalian nggak salah paham, oke? Ini dia Maryam Hadid, seorang wanita yang ngaku-ngaku kalau dialah nabi terakhir dan juga nabi wanita pertama di dunia. Astagfirullahaladzim. Di salah satu video TikTok nih, dia mengatakan kalau dia dulunya adalah seorang muslim. Nah, kemudian dia memilih untuk menjadi murtad karena dia rasa ada beberapa ayat Quran yang masih diragukan. Dan dia nggak mau meyakini Al-Quran lagi katanya. Masih belum diketahui juga berapa umurnya dan dari mana asalnya. Tapi yang jelas Maryam Hadid ini menyatakan suatu lokasi di mana dia berasal dari Amerika Serikat. Nah, tapi apa yang sudah dia katakan ini sudah melewati batas, guys. Ini harus ditindak tegas. Salah satu konten dia yang kontroversi adalah ketika dia mengatakan kalau dia adalah nabi perempuan pertama dan dia juga membuat statement yang nih, videonya nih. What's the best thing about God? He doesn't exist. Astagfirullahaladzim, nauzubillahimin dzalik. Ini aduh, wanita ini udah bener-bener kelewat batas, guys. Ini gak bisa dibiarin. Belum lagi dia mempermainkan gerakan-gerakan sholat di mana takbirnya seperti suara mendesah. Astagfirullahaladzim. Aduh, gue emosi banget lagi. Tapi mending kalian lihat aja ya nih videonya nih. Allahu Akbar. Sami'allahu liman. Gua masih nggak ngerti apa sebenarnya yang melatar belakangi dia, kenapa dia melakukan konten-konten seperti ini, guys. Tapi yang jelas ini udah melecehkan dan ini bentuk dari Islamphobik ya. Dan salah satu kontennya dia juga mengatakan kalau dia adalah seorang model suatu website dewasa di mana dia menjual konten-konten dewasa yang menggunakan hijab seperti ini, guys. Dia mengaku bahwa hijab ini bukan hanya untuk orang Islam, guys. Dan dia mengatakan juga kalau hijab ini sudah ada sebelum agama Islam. Dia juga mengatakan kalau ini adalah bentuk dari culture dari negara Arab. Ia bilang hijab itu artinya cover atau menutup. Dan menutup ini nggak harus menjadi seorang muslim. Nah, karena alasan itu dia beranggapan kalau semua konten-konten yang sudah dia buat di TikTok adalah tidak salah. Dia tidak merasa bersalah, guys. Dan dia merasa dia tidak mempermainkan agama Islam. Itu merupakan pilihan dia katanya untuk memilih berhijab atau tidak. Selain itu juga dia mengatakan di salah satu konten TikToknya bahwa dia juga ingin memiliki 4 orang suami. Hal ini juga dia kaitkan dengan Al-Quran. Dia bilang Al-Quran itu salah dan ketika laki-laki diperbolehkan untuk memiliki 4 orang istri, ia menyangkut pautkan hal ini dengan equality. Dia beranggapan kalau cowok dan cewek itu sama dan seorang wanita juga boleh memiliki 4 orang suami. Nauzubillahimin dzalik. Otak-otak kayak gini udah jelas ya, guys. Ini tuh pemikiran orang sono tuh, si paling open minded, si paling gender equality ya. Ya kayak gitulah. Mungkin hijab ataupun penutup ataupun cover ini udah ada sebelum yang namanya Islam. Tapi hijab sudah menjadi identitas seorang muslimah. Dan di dalam konten-konten itu tuh sangat-sangat jelas kalau dia benar-benar mengolok-olok agama Islam, guys. Nah, sementara ada akun yang speak up melakukan protes tentang penghinaan agama Islam, di mana ada orang yang menginjak Al-Quran, di mana ada orang yang menggunakan bikini berlafazkan Allah, malah di take down. Untuk sekarang kita hanya bisa melakukan itu mungkin, guys ya. Dan semoga kita doain aja sama-sama orang-orang seperti ini di laknat Allah. Amin ya robbal alamin. Ya itu dia tadi, guys, pembahasan kita tentang wanita yang dajjal ebal banget ya. Gue udah gak ngerti lagi, astagfirullahaladzim. Tapi hal ini bikin gue jadi ingat suatu hadis yang mengatakan
kalau pengikut Dajjal nanti adalah mayoritas wanita. Wanita-wanita seperti ini mungkin adalah salah satunya. Dan suatu saat nanti nih ya, kalau memang kita benar-benar udah hidup di akhir zaman, kita itu diperintahkan untuk mengurung istri, anak-anak kita ataupun saudara-saudara perempuan kita di tiang-tiang rumah. Karena kenapa? Karena wanita ini dikatakan paling lemah sama Dajjal guys. Dan bisa kita lihat sendiri, sekarang udah banyak bermunculan gitu, kayak ada wanita yang ngelihat cowok cakep dikit udah kayak disembah-sembah. Gue ngerti juga sih ya. Dan solusi supaya kita terhindar dari pengaruh Dajjal ini, kita harus terus beriman guys. Teruslah kita bertakwa, karena Dajjal dan setan ini beneran kesal kalau kita bertakwa gitu. Semoga suatu saat nanti kita, istri kita, ataupun anak perempuan kita, ataupun ya saudara perempuan kita terhindar dari pengaruh Dajjal ini. Dan ya mudah-mudahan kita semua terhindar dari fitnah-fitnah Dajjal ya. Nah itu guys, bahasan kita kali ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan aku juga mau minta maaf kalau mungkin ada beberapa ucapan yang kurang enak didengar ya. Jangan lupa berikan pendapat teman-teman juga di kolom komentar buat kritik ataupun saran. Juga bisa langsung di drop aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.